Halo adik-adik. Nah, sini merupakan video pemberian materi karya tulis. Sebelum kakak lanjut ke materinya, kak mau kenalan diri dulu nih. Perkenalkan nama kak Gede Arya Arsabawa. Di sini kakak sebagai si materi 3 bidang karya tulis. Nah, sebelum lanjut ke materinya, kak mau nanya nih. Siapa yang cita-cita di sini pengen menang lomba kartul tapi nggak tahu gimana langkah-langkahnya? Pasti kamu ya. Nah, tenang aja. Di video kali ini kakak akan menjelaskan segala sesuatu tentang karya tulis sampai ke akar-akarnya. Simak dengan baik ya. Oke, selanjutnya kakak akan menjelaskan definisi dari penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah merupakan suatu rangkaian pengamatan yang menjelaskan suatu fenomena. Gejala-gejala yang ada di alam tak jarang dibuktikan dengan suatu penelitian ilmiah. Maka dari itu, dengan adanya penelitian ilmiah, ilmu pengetahuan menjadi semakin berkembang. Oke, dalam menyusun penelitian ilmiah terdapat beberapa langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, itu adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, itu kalian harus melakukan studi pendahuluan. Yang ketiga, kalian harus merumuskan hipotesis. Yang keempat, kalian harus menentukan variabel serta definisi operasional variabel. Yang kelima, kalian harus menentukan desain penelitian kalian atau rancangan penelitian kalian. Yang keenam, kalian harus menentukan serta mengembangkan instrumen penelitian. Yang ketujuh, kalian harus menentukan subjek dari penelitian kalian. Yang kedelapan, itu kalian harus melakukan penelitian kalian. Yang kesembilan, itu kalian harus menganalisis data-data yang kalian dapat dari penelitian kalian tersebut. Lalu yang ke-10, itu kalian harus merumuskan hasil ataupun pembahasan dari penelitian kalian. Serta yang terakhir, yang ke-11, itu kalian harus menyusun laporan dari penelitian ilmiah kalian. Oke, untuk langkah yang pertama, yaitu adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Suatu permasalahan pasti datang dari suatu masalah yang ingin kita pecahkan. Yang dimana identifikasi masalah penting dilakukan untuk mendapatkan suatu rumusan masalah. Identifikasi masalah umumnya berupa pernyataan, serta rumusan masalah umumnya berupa pertanyaan. Oke, langkah yang kedua adalah melakukan studi pendahuluan. Yang mana dapat dikatakan penelitian yang bagus pasti didasari oleh teori-teori yang relevan. Nah, peneliti dapat menentukan teori-teori yang relevan pada jurnal-jurnal maupun sumber terpercaya lainnya. Oke, langkah yang ketiga itulah merumuskan hipotesis. Penelitian ilmiah baiknya menyatakan suatu hipotesis. Hipotesis penting sebagai anggapan dasar dari pembaca. Yang mana hipotesis dibagi menjadi 3. Itu adalah hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, serta hipotesis asosiatif. Langkah 4 itu adalah mengidentifikasi variabel serta definisi operasional variabel. Suatu penelitian ilmiah dikatakan bagus atau lebih terukur dan jelas jika memiliki suatu variabel. Variabel penelitian dibagi menjadi 3, yaitu adalah variabel bebas, variabel terikat, serta variabel kontrol. Variabel bebas merupakan suatu variabel yang memengaruhi suatu perubahan itu terjadi. Lalu ada variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Serta variabel kontrol merupakan variabel yang menyebabkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat tetap konstan. Langkah kelima, itu adalah menentukan rancangan penelitian atau desain penelitian. Suatu rancangan penelitian atau desain penelitian dibuat agar mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ilmiah kalian. Desain penelitian biasanya berupa flowchart ataupun peta pikiran yang berisi prosedur-prosedur kalian selama melakukan penelitian ilmiah. Langkah 9, itu adalah melakukan analisis data. Analisis data bertujuan untuk menjadikan data mentah yang dapat meneliti di lapangan menjadi suatu data yang mudah dipahami oleh pembaca. Alat yang digunakan dalam menganalisis data bergantung pada jenis data itu sendiri. Oke, langkah yang ke-10 itu adalah merumuskan hasil penelitian dan pembahasan. Merumuskan hasil penelitian dan melakukan pembahasan adalah kegiatan menjawab rumusan masalah penelitian sesuai dengan hasil analisis data. Perlu digarisbawahi, hasil penelitian dan pembahasan merupakan inti dari sebuah penelitian ilmiah. Oke, langkah yang terakhir yakni adalah menyusun laporan penelitian dan melakukan desimilasi. Langkah terakhir yang dilakukan seorang peneliti dalam penelitian ilmiah yakni menyusun laporan penelitian. Format laporan ilmiah seringkali telah dibakukan berdasarkan institusi, sedangkan desimilasi merupakan proses penelitian ilmiah kita dipublikasi dalam bentuk jurnal-jurnal penelitian dengan tujuan agar hasil penelitian kita diketahui oleh masyarakat luas dan dapat dijadikan referensi bila diperlukan. Nah, segitu dulu untuk video pemberian materi kali ini. Mohon maaf jika kakak ada kesalahan kata ataupun tidak berkenan di kalian. Untuk video pemberian materi karya tulis selanjutnya, kakak akan menjelaskan sistematika tulisan karya tulis. Segitu dulu untuk video kali ini. Ditunggu video selanjutnya. Semangat!